Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru semuanya. Mudah-mudahan Ananda selalu dalam keadaan sehat ya. Insya Allah ya nak ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan masuk pada tema 1, tema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, pada pembelajaran 5. Nah, di mana anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak-anak menemukan kalimat ajakan di dalam sebuah percakapan. Kemudian nanti menceritakan pengalaman menerapkan sila ketiga Pancasila ketika bermain. Nah, Umar bin Khattab pernah berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam. Yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat ya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang anak-anak ibu, mari kita baca bersama-sama percakapan antara Tony dan Danu. Kemudian temukan kalimat ajakannya. Setelah itu, silakan anak-anak ibu melakukan percakapan tersebut bersama kakak, adik, atau abang, atau orang tua ya. Dan kemudian kirimkan videonya atau rekaman suara melalui Google Classroom. Nah, namun kita lihat dulu percakapannya seperti apa. Nah, ini dia. Perkenalkan, namaku Tony. Aku tetanggamu. Siapa namamu? Hai, Tony. Namaku Danu. Senang berkenalan denganmu. Aku dan teman-teman mau bermain bola di lapangan. Ayo kita bermain dengan kami. Ayo ikut bermain dengan kami. Nah, ayo ikut bermain dengan kami. Nah, itu kira-kira apa ya nak ya? Nah, itu merupakan kalimat ajakan ya. Ayo ikut bermain dengan kami. Nih, satu kita temukan kalimat ajakan di dalam percakapan antara Tony dan Danu. Nah, next sekarang kita lanjut lagi. Terima kasih atas ajakanmu, Ton. Aku ingin sekali, tapi aku belum selesai merapikan barang-barangku, jawab Danu. Nah, kalau begitu mari aku bantu Dan, kata Tony. Nah, mari aku bantu Dan. Nah, itu juga merupakan kalimat ajakan. Wah, terima kasih Tony, jawab Danu. Sama-sama Danu. Ayo kita rapikan bersama agar cepat selesai. Lalu kita bermain di lapangan. Nah, di sini kita temukan lagi mana yang kalimat ajakan. Ya, ini dia. Ayo kita rapikan bersama. Nah, lalu dijawab oleh Tony. Ayo Ton. Ya, seperti itulah percakapan antara Tony dan Danu. Ya, mereka saling menghargai, saling membantu. Nah, di situ anak-anak juga sudah mengetahui mana yang kalimat ajakan ini dia. Masih ulang lagi ya, ini yang kalimat ajakan yang ada kata ayo, kata mari, kata yuk. Nah, itu termasuk kalimat ajakan. Ini dia ya, ayo ikut bermain dengan kami. Terus mari aku bantu. Kemudian ayo kita rapikan bersama. Nah, itulah kalimat ajakan. Oke, anak-anak udah paham ya? Nanti anak-anak coba lagi sendiri lakukan ya. Nah, oke kita next dulu. Nah, ini dia. Dari percakapan tersebut didapat bahwa Tony senang mendapat teman baru. Tony pun mengajaknya bermain. Kemudian ia menuliskan pengalamannya tersebut dalam cerita. Nah, si Tony senang ya bertemu dan berkenalan dengan teman barunya. Lalu dia menuliskan pengalamannya ya, menceritakan pengalamannya dengan cara ditulis. Nah, yuk kita lihat sama-sama cerita si Tony. Ya, ini dia. Aku mempunyai teman baru, nama teman baruku Danu. Ia sebaya denganku. Aku senang berkenalan dengannya. Tadi sore, aku mengajak Danu bermain bola. Danu senang menerima ajakanku. Sebelum bermain, aku membantunya merapikan barang-barangnya. Setelah selesai, kami pun bermain bersama. Nah, ini merupakan pengalaman Tony mempunyai teman baru. Diceritakannya melalui tulisan ini ya, dari percakapannya tadi dengan teman barunya
masukkan ke dalam sebuah cerita, ditulisnya. Seperti ini jadinya. Tony menceritakan pengalamannya memiliki teman baru yang bernama Danu. Nah, sekarang ibu guru mau bertanya kepada anak-anak semua. Nah, apakah kamu pernah mengajak teman baru? Ya, apakah kamu pernah mengajak teman barumu? Nah, tentu pernah ya, mungkin dalam hal yang berbeda. Ya, pasti anak-anak pernah punya teman baru ya. Seperti anak-anak tamat dari TK lalu masuk SD Al-Azhar, pasti punya teman baru ya. Kemudian kamu mengajak temanmu melakukan apa? Nah, anak-anak pernah mengajak temannya untuk melakukan apa? Nah, coba diingat-ingat lagi ya. Nah, kemudian bagaimana caramu mengajaknya? Nah, tentu kita pakai kalimat ajakan ya, sopan, enak ya. Kemudian bagaimana tanggapan temanmu? Nah, bagaimana tanggapan temanmu setelah kamu ajak? Ya, coba ingat-ingat lagi ya, nak ya. Nah, kita lanjut ya. Kira-kira seperti itulah cara kita melihat dan membuat kalimat ajakan dalam sebuah percakapan. Oke, next kita lanjut. Nah, dari cerita tersebut didapat apa? Dari cerita Tony tadi. Nah, di sini Tony tidak pernah memilih teman ya. Dia tidak pernah memilih teman. Dia bergaul dengan siapa saja. Bahkan Tony pun mau membantu Danu tadi ya, membereskan barang-barangnya supaya cepat selesai. Jadi harus seperti itu kita ya, nak ya. Saling membantu, saling menyayangi, tidak membeda-bedakan ya. Dia berteman dengan siapa saja. Meskipun berbeda suku dan agama, sikap Tony tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Maknanya tetap bersatu ya. Makna sila ketiga tetap bersatu walaupun berbeda-beda ya, nak ya. Ya, walaupun sukunya berbeda, agamanya berbeda, bahasanya berbeda, kita tetap saling menghargai ya, tetap rukun. Nah, ini contoh pengamalan sila ketiga yang simbolnya adalah pohon beringin. Ini dia pohon beringin yang bunyinya adalah apa bunyinya, nak? Persatuan Indonesia. Oke, sudah paham ya, nak ya? Kita lanjut. Nah, contoh yang lainnya, masih banyak contoh yang lainnya pengamalan sila ketiga. Nah, ini dia. Lihat mereka ngapain ini? Nah, mereka bermain ya, menjaga kekompakan dengan teman bermain. Selalu kompak. Itu merupakan pengamalan sila ketiga ya. Kemudian ikut mempelajari tarian daerah. Walaupun kita bukan orang Jawa, kita boleh belajar tari Jawa. Walaupun kita misalnya bukan orang Minang, boleh belajar tarian Minang. Oke, nak, paham ya, nak ya? Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak ibu guru mengerjakan tugas. Silakan anak-anak buka buku tematiknya halaman 52. Kerjakan tulisan dengan rapi dan bersih ya. Tulisannya rapi dan bersih dan jelas. Tak jelas ya, biar ibu guru mudah membacanya. Kemudian nanti anak-anak buat video atau rekaman suara boleh ya, percakapan antara Tony dan Danu dikirim melalui Google Classroom. Untuk percakapan ini anak-anak boleh mencobanya dengan kakak, abang, ayah atau ibu ya. Boleh direkam videonya atau suaranya saja juga boleh. Oke anak-anak, pasti anak-anak ibu guru bisa ya. Anak-anak ibu guru semuanya hebat, pintar, alhamdulillah ya. Selamat mengerjakan. Nah, untuk hari ini ibu guru cukupkan dulu sampai di sini. Miss ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti. Ibu guru sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.